Handphone gaming lu masih boros baterainya? Udah, ganti aja. Nih, ROG Phone 7. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Ya, ini adalah Asus ROG Phone 7, handphone gaming paling kenceng dan paling irit yang bisa lo beli di pasaran Indonesia sekarang. Gue udah pakai handphone ini selama kurang lebih 2 minggu, dan di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue tentang handphone gaming yang satu ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus only on Gadget Radio. Kalau ngomongin handphone gaming, hal pertama yang terlintas di otak gue itu gimana performanya, gimana daya tahan baterainya, terus layarnya responsif atau enggak. Oke, gue bakal ceritain satu-satu mulai dari performanya. Kayak yang udah sering lo denger lah, kalau handphone ini udah dibekali chipset terkenceng saat ini yang bisa dipakai yaitu Snapdragon 8 Gen 2. Dengan konfigurasi RAM 8GB dan internal storage 256GB, skor Antutu yang bisa didapat di handphone ini bisa tembus di atas 1 juta poin. Sebenarnya agak sedikit meleset dari klaimnya Asus yang bilang katanya Antutunya bisa tembus di 1,3 jutaan poin. Tapi pada kenyataannya beberapa kali gue coba tesnya pun hasilnya masih sama di 1,2 jutaan poin yang hitungannya sih masih masuk akal ya. Performa main game di handphone ini ya udah gak usah ditanya lagi, game apapun bisa dilibas dengan mudah di handphone ini. Genshin Impact rata kanan, frame rate yang didapat bisa tembus 60 fps bahkan bisa sampai 61 fps. Mobile Legends full rata kanan, easy, merem doang bisa stabil. Masih kurang, nih gue coba main Real Racing 3 yang bisa tembus 165 bahkan 166 fps full selama permainan. Paling yang jadi catatan aja pas main Genshin Impact selama kurang lebih 40 menit handphonenya jadi berasa hangat. Solusinya tinggal pakein casing aja di bagian backdoornya, atau sekalian aja tambahin Aero Active Cooler yang udah disediain juga portnya di bagian samping handphonenya. Pengalaman main game yang super enak ini bisa tercapai juga salah satunya karena ROG Phone 7 ini udah dibekali air trigger yang ngebantu banget pas lo main game-game shooting macem PUBG Mobile. Dan cara settingnya juga gampang, tinggal buka aja menu Game Genie, terus pilih menu air trigger dan langsung bisa di custom sesuka lo mau ditaruh mana tombol virtual air triggernya. Dan setiap game ini settingannya itu bisa beda-beda ya, jadi sistem akan mengenali lo main game apa, terus air triggernya bakal nyesuaiin posisi tombol yang udah kita set sebelumnya. Jadi nggak usah repot-repot buat setting ulang lagi pas mau game yang lain. Fitur ini sih yang jadi pembeda antara ROG Phone 7 dengan beberapa handphone gaming di luar sana. Dan gak cuma buat aktifin air trigger ya, tapi fitur ini juga bisa dipakai buat yang lain kayak buat nampilin FPS, suhu prosesor, atur refresh rate layar, dan masih banyak lagi fungsinya yang kalau gue jelasin satu-satu bakal panjang videonya. Ngomong-ngomong soal layar, gue lupa bilang kalau ROG Phone ini punya layar dengan refresh rate 165Hz. Itu udah kenceng banget. Selain itu, layarnya juga udah pakai panel OLED yang tajam banget. Ngasih warna black yang pekat, tapi juga bisa nampilin warna lain yang cerah. Oh ya, layarnya ini punya luas 6,78 inci dengan rasio 20:9 dengan resolusi 2448 x 1080 pixel, dan dengan terang-terangan Asus bilang kalau layarnya ini emang beli ke Samsung. Makanya kualitasnya nggak usah diraguin lagi. Karena udah pakai panel AMOLED, ini makanya Asus juga udah nempatin fingerprint di dalam layar dan juga always on display yang nggak cuman 10 detik pastinya. Intinya untuk urusan layar ini gue nggak ada keluhan dan emang berasa udah bagus banget warnanya yang dihasilin. Nah ini nih yang bikin gue terkejut sama ROG Phone 7, yaitu kemampuan daya tahan baterainya yang gila banget. Kita tahu lah ya kalau handphone gaming itu biasanya boros daya karena pakai komponen yang serba ngebut, makanya suka rakus sama yang namanya daya. Tapi di Asus ROG Phone 7 ini beda. Gue pakai seharian handphone ini baterainya masih sisa 15% dengan penggunaan yang hampir 16 jam dan masih dapat SOT di sekitaran 7 jam 40 menit. Ini kalau gue terusin bisa kali ya dapat SOT 8 jam. Padahal ya gue pakainya itu ya intens, gak cuman didiemin atau buat chatting doang. Kayak buat Maps 3 jam itu baterainya cuma berkurang 14%, buat IG 1 jam berkurang 10%, main PUBG 33 menit berkurang 4,3%, Genshin Impact setengah jam berkurang 4%, Mobile Legends 22 menit berkurang 2,8%, dan masih banyak lagi yang gue lakuin di handphone ini. Tapi baterainya itu tetap awet. Makanya kalau handphone gaming lo masih boros baterainya, udah ganti aja ke ROG Phone 7. Dan untuk kemampuan chargingnya sendiri juga terbilang cepet ya, dengan kapasitas charger bawaan di 65 watt dari 15% sampai 10% cuman butuh waktu kurang lebih 1 jam lebih sedikit aja.
Cuman yang namanya handphone gaming tuh emang cocoknya ya buat main game. Agak sedikit kurang cocok kalau lo mau pakai buat abadiin momen kayak ambil video atau foto. Nah, ROG Phone 7 ini sebenarnya dibekali kamera dengan model setup triple kamera dengan resolusi utama ada di 50 megapiksel, 13 megapiksel kamera ultra wide dan satu kamera lagi dengan resolusi 5 megapiksel untuk lensa makro. Sedangkan untuk bagian depannya cuma ada single setup kamera aja dengan resolusi 32 megapiksel yang menggunakan teknologi pixel binning. Meskipun terkesan bagus ya spek kameranya, tapi menurut gue hasilnya ya biasa aja. Gue nggak bisa bilang ini kameranya bagus untuk kelas handphone harga segini. Bahkan gue bisa bilang ini kualitas kameranya sama lah kayak handphone harga 4 jutaan. No offense ya, tapi emang gitu yang gue rasain. Apalagi untuk perekaman videonya, gue hampir nggak percaya kalau ini adalah hasil video dari sebuah handphone flagship. Gue masih inget banget kok di ROG Phone 6 yang dulu tuh hasil videonya bagus. Tapi kok ini jadi agak meleset ya? Oh ya, satu lagi, untuk kamera depannya resolusi video yang bisa diambil itu cuma ada di 1080p 30 fps aja. Fix, ini gue berharap Asus bisa perbaiki di update software selanjutnya. Please banget ya Asus. Tapi biarpun begitu, untuk kemampuan audionya dari handphone ini belum ada yang bisa nyaingin di harga segini. Ajib banget audionya. Untuk desainnya sebenarnya nggak gitu banyak yang berubah dari ROG Phone sebelumnya. Material backdoornya masih dari kaca, bezelnya juga masih pakai bahan metal. Cuma tampilan backdoornya aja yang sedikit dibikin beda dengan perpaduan dua finishing yaitu matte dan glossy. Dan di bagian yang glossy ini kalau diperhatiin itu kayak ngasih efek transparan ke bagian dalam handphonenya. Yang gue suka dari desain handphone ini adalah ketahanan terhadap debu dan percikan air. Karena iya, ROG Phone 7 udah mengantongi sertifikasi IP54 yang memungkinkan lo ngebawa handphone ke dalam kamar mandi. Bukan buat hal yang lain, tapi buat main game sambil, ya lo tau lah ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ini bukan pendapat gue doang, tapi pendapat beberapa teman gue yang gue suruh cobain pakai handphone ini dan mereka bilang, ini enak banget buat main game, performanya lancar, baterainya awet, desainnya keren dan masih banyak lagi hal yang baik-baik di handphone ini. Kalau emang lo punya budgetnya, terus juga emang lo lagi nyari handphone gaming, gue mudah banget nih merekomendasikan handphone ini. Oh ya, gue belum sebutin ya harganya. Untuk harganya saat ini untuk varian yang gue pegang sekarang dengan RAM 8GB dan internal storage 256GB itu dibanderol dengan harga Rp10.999.000 aja. Nah itu dia tadi Asus ROG Phone 7, handphone gaming paling kenceng dan juga paling ngebut yang bisa lo beli di pasaran Indonesia sekarang. Tapi gue juga pengen tahu nih pendapat lo tentang handphone yang satu ini tuh gimana? Tulis ya pendapat lo di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segini aja cerita gue tentang ROG Phone 7. Dan kalau misalkan emang lo suka sama videonya boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!